qala radhiyallahu anhu, la tadumu ma'al kulfah ulfatun. Hikmah yang keenam daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, la tadumu ma'al kulfah ulfatun. Tidak akan langgeng, tidak akan terus-menerus, tidak akan ada istiqomah ma'al kulfati, bersama adanya kulfah. Kulfah itu memaksakan diri, membebankan, memberatkan dirinya sendiri. Tidak akan langgeng, tidak akan terus-menerus apabila ada kulfah, ada beban. Dia memberatkan, membebani dirinya sendiri. Ulfatun, tidak akan ada ulfah, kesenangan. Mawaddah, mahabbah, enggak akan ada dengan apa? Adanya kulfah. Merasa berat, merasa beban. Kan itu lakukan sesuatu yang sekiranya tidak berat pada diri kita. Jadi kita kalau beramal, jangan ada paksaan, jangan ada beban dalam segala hal. Kalau ingin langgeng amal perbuatan itu, perbuatan yang baik, bahkan ibadah sekalipun, kalau kepingin istiqomah, kepingin langgeng, terus menerus itu amal tidak akan berhenti, maka jangan melakukannya dengan adanya beban, dengan merasa berat. Maka di situ akan ada ulfah, di situ akan ada kesenangan, di situ akan ada taksir, pengaruh, dan di situ juga akan ada kenyamanan dalam ibadah. Karena itu jangan sampai kita melakukan segala hal dengan beban, dengan merasa berat. Contoh, kalau kita mau sholat sunnah, ini kita berbicara bukan yang wajib ya. Kalau yang wajib jelas tidak ada kulfah sudah. Kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memberatkan. Karena apa? Allah tidak memberatkan, Allah tidak memerintahkan kepada seorang hamba apapun yang dia lakukan daripada ibadah yang wajib kecuali yang mampu itu dilakukan. Kalau hamba itu merasa berat, ya berarti hamba itu yang bermasalah. Tapi kalau itu kewajiban enggak ada yang berat. Coba contoh aja, sholat 5 waktu enggak ada beratnya. Sholat 5 waktu itu enggak ada beratnya, diwajibkan di 5 waktu. Padahal dulunya 50 waktu loh. Ketika mendapatkan awal perintah dari Allah Subhanahu wa taala 50 waktu, tapi dikurangi sampai menjadi 5 waktu. Tidak ada berat sama sekali. Tidak menyita waktu kita banyak kok. Sholat 5 waktu ini diwajibkan waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selebihnya kamu bisa aktivitas kok. Itu pun tidak menyita dari waktu kita kecuali beberapa menit aja. Coba kita seandainya mau hitung, berapa sih kewajiban yang harus kita lakukan daripada sholat? Sholat 5 waktu, seandainya sholat subuh, butuh waktu berapa? Sholat subuhnya saja mungkin anggap 5 menit sudah. Itu saat khusyuknya insyaAllah 5 menit itu. Sholat duhur anggap 5 menit, sholat asar anggap 5 menit, semua anggap kita 5 menit. Berarti menyita waktu kita 5 kali 5 berarti apa? 25 menit. Sedangkan kita setiap harinya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan apa? 24 jam. 24 jam menyita waktu kita 25 menit. Berarti masih sisa 23 jam 35 menit. Masa itu merasa beban? Masa di situ ada kulfah? Enggak ada kulfah. Enggak ada beban sedikit pun. Apalagi ditambahi dengan apa? Dengan kita melakukan sholat tadi itu, tubuh kita secara alami ya, secara kesehatan jadi sehat. Kenapa? Kita ini diajak bergerak, pergerakan daripada sholat itu semuanya manfaat untuk tubuh kita. Mulai takbiratul ihram sampai salam. Sampai ada orang kafir masuk Islam gara-gara melihat gerakan orang yang sholat. Karena dia menganggap ini bukan agama buatan manusia. Kenapa? Semua gerakannya manfaat. Karena itu masuk Islam gara-gara melihat
gerakan sholatnya saja. Tidak ada kulfa, tidak ada beban. Kemudian manfaat untuk tubuhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan dalam segala hal ketika kita sholat 5 waktu kita tertib, teratur, semuanya dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Maka Allah akan berikan pahala bukan hanya di akhirat, tapi di dunia Allah akan berikan kemudahan dalam segala hal. Ini sholat. Puasa, kita diwajibkan puasa bulan Ramadan. Dalam 1 tahun cuman bulan Ramadan tok yang diperintahkan untuk puasa. Dimulai mulai awal Muharram sampai akhir yang diperintahkan hanya 1 bulan, itu bulan Ramadan. Itu pun ya tidak memberatkan bagi kita. Kenapa? Kita diperintahkan untuk disunahkan untuk sahur, disunahkan untuk cepat berbuka. Setengah hari tok. Tidak makan, tidak minum, meninggalkan hal yang membatalkan puasa. Cuma hanya 1 bulan, dan itu pun setengah hari. Itu pun dimulai dengan sahur. Kemudian nantinya disunahkan untuk mempercepat daripada bukanya. Apa yang berat bagi kita? Bahkan dari segi kesehatan, tanya kepada dokter. Ternyata puasa itu manfaat untuk tubuhnya. Banyak sekarang ya para dokter memberikan manfaat daripada puasa untuk tubuhnya. Kesehatan tidak akan dia dapatkan kecuali dengan cara puasa. Karena itu ini puasa. Kewajiban zakat. Zakat berapa sih yang diwajibkan? Kita kalau membahas permasalahan zakat semuanya. Zakat itu ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat mal dibagi menjadi 6. Zakat badan yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah wajibnya cuman 1 sok setiap orang. 1 sok itu 4 mud. Kurang lebih tidak sampai 3 kilo. Itu per tahun untuk menzakati badan kita. Dan itu pun diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, membantu orang sosial. Belum zakat mal. Zakat mal ada zakat na'am, ada zakatun zakatun nabat, ada zakat dahab wal fiddah, ada zakat tijarah, ada zakat ma'din, ada zakat rikas, ada 6. Ini diwajibkan kalau kita lihat di sana. Punya 40 kambing, wajibnya cuma 1. Itu pun disyaratkan harus tidak berkurang selama 1 tahun memiliki 40 kambing. Dan itu pun disyaratkan dia tidak mengeluarkan biaya untuk memberi makannya. Dia dari padang rumput yang mubah. Kalau dia mengeluarkan biaya, tidak wajib zakat. Kemudian wajib 2 kambing kapan? Setelah memiliki 121 kambing. Baru wajib 2 kambing. Tidak ada beratnya sama sekali. Kewajiban yang diwajibkan oleh Allah SWT tidak ada kulfah. Itu harus kita perhatikan. Oh, dia katanya jangan sampai kita ini melakukan ada perbuatan supaya langgeng, ada beban. Berarti saya ini sholat 5 waktu merasa beban 2 aja. Ya bukan. Karena ini yang kita bahas sekarang. Ini masalah yang selebihnya daripada kewajiban. Kita ini mau memperbanyak sholat, kita memperbanyak sedekah, kita mau memperbanyak daripada baca Al-Quran, kita mau memperbanyak daripada sholat-sholat sunnah. Kita mau seandainya menjamu tamu, kita mau melakukan apapun aktivitas itu yang dianggap ibadah, tambahan daripada kewajiban. Kalau pingin langgeng jangan memaksakan diri. Maka di situ kita akan merasa nyaman, nikmat, senang. Jangan memaksakan. Contoh aja sholat. Setelah sholat 5 waktu tentunya. Kita ini mau memperbanyak sholat. Jangan langsung sholat. Contohnya sholat duha. Kita mau sholat duha. Jangan langsung 8 rakaat. Memang yang paling afdol sholat duha itu 8 rakaat. Tapi jangan langsung. Kalau kita memulai, jangan langsung. Mulai dengan yang 2 dulu, 2 rakaat. Yang kamu sekiranya kamu bisa langgeng. 2 rakaat dulu. Kalau sudah merasa nikmat, sudah merasa nyaman dia melakukan 2 rakaat setiap harinya, boleh tambah. Terus sampai ditingkatkan sampai menjadi kebiasaan seperti kemarin. Al-'ada idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan itu kalau sudah menjadi kuat akan menghapus kebiasaan sebelumnya. Akan kuat dengan sendirinya, enggak akan kamu tinggalkan. Tapi langsung kalau misalnya 8 rakaat langsung, mari udah ditinggal. Salat witir itu paling banyaknya 11 rakaat.
Jangan langsung 11 rakaat kalau pemula. 3 rakaat dulu, 3 rakaat sampai rutin. Baru setelah itu apa? Tambah, enggak apa-apa. Setelah 3 rakaat tambahi 5 rakaat, terus tambah sampai 11 rakaat, enggak akan beban. Baca Al-Qur'an. Lakukan sesuai yang kamu bisa apa? Langgeng istiqomah. Jangan sampai ada beban. Ketika mendengarkan fadilah baca Al-Qur'an, mau baca Al-Qur'an langsung sehari hatam. Mari ngono ini setahun kon. Jangan. Lakukan ya mampu kamu mampu berapa? Kamu bisa rutin loh ya. Oh 1 juz tidak beban bagi saya. Bisa saya. 1 hari 1 juz insyaallah bisa. Wis 1 juz aja dulu. Terus sampai kamu menikmati baca Al-Qur'an. 1 juz kamu tingkatkan enggak akan apa? Enggak akan beban. Terus ditingkatkan nanti lama kelamaan akan banyak. Terus seperti itu. Apapun yang kamu lakukan dari ibadah, apapun yang kamu lakukan dari ibadah gurbah, cara mendekatkan diri kepada Allah, jangan langsung sekaligus langsung banyak. Lakukan yang sekiranya kamu bisa apa? Bisa ulfah, bisa senang dan bisa apa? Langgeng. Itu dikatakan la tadumu ma'al kulfa ulfah. Enggak akan bisa terus menerus, enggak akan bisa langgeng ketika kamu melakukan sesuatu apa dengan paksaan, dengan berat, ya dengan merasa berat, ulfa nggak akan ada kesenangan. Artinya apa? Nggak akan rutin kamu nantinya. Qiyamul lail langsung semalam suntuk. Jangan. Kamu bangun sebelum subuh, paling enggak 1/4 jam pertama. Salat, ya 2 rakaat, berdoa, istighfar, baca Al-Qur'an semampunya. Nanti kamu setelah biasa, rutin sudah. Tidak perlu beban untuk bangunnya. Nah, setelah itu baru tingkatkan 1/2 jam. Terus sampai kamu sekiranya apa? Tidak merasa beban. Ojo akhirnya semalam suntuk mari ngono isuke kerja ngantuk. Mari ngono sing mondok sing belajar ngantuk. Kemudian turut tok sedino sampai prei kerja jangan. Jangan sampai ada kulfa. Sampai dalam urusan menjamu tamu loh. Kalau kamu menjamu tamu itu ibadah. Ya, orang yang apa menjamu tamu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka dia akan memuliakan tamunya. Tapi memuliakan tamu jangan sampai ada beban, sampai utang-utang, jangan. Semampu kamu, supaya apa? Ketika kamu kedatangan tamu, kamu tidak merasa beban, senang dengan kedatangan kamu, akan ada ulfa di situ. Akan ada kasih sayang di situ. Akan ada kesenangan ketika kamu menjamu tamu. Tapi kalau utang, ya sampai akhirnya numpuk utangnya tidak bisa bayar. Ketok tamu iku mang adah teko maning. Tutupan waran daun wis. Akhirnya goro, ya akhirnya dipanggil salam tidak jawab dia. Ya akhirnya apa? Dia melakukan malah seharusnya dia melakukan apa? Itu ibadah, iya. Menjamu tamu tapi akhirnya apa? Dia menolaknya dengan cara apa? Berbohong. Dengan cara dia akhirnya apa? Menutup diri, enggak senang dengan tamu, akhirnya tobat. Karena itu apa? Jangan ada beban ketika kita melakukan apapun daripada ibadah. Karena itu Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, ahabbul a'mal ilallahi madawama alaih sahibuhu wa in galla. Ahabbul a'mal paling senangnya amal perbuatan, paling disenangnya amal perbuatan ilallah, paling disenanginya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal perbuatan madawama alaihi sahibuh, yaitu orang yang langgeng selalu istiqomah melakukannya. Ketika orang tadi itu langgeng melakukannya, itu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in galla, walaupun sedikit, walaupun amalnya sedikit gak banyak. Salat duha 2 rakaat setiap hari. Salat witir 3 rakaat tok setiap hari. Al-Qur'an 1 juz tok walaupun sedikit. Kalau perlu 1/2 juz. Tapi rutin, ini yang amal yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyak kemudian berhenti. Maka Nabi SAW juga bersabda, khudhu minal amali ma tutikun. Lakukan daripada amal perbuatan itu matutikun, yang kamu mampu untuk melakukannya, yang kamu mampu untuk merutininya. Fa innallaha, kenapa? Maka sungguhnya Allah la yamallu, tidak akan merasa bosan memberikan pahala
hatta tamalu, sehingga kamu bosan, malas untuk beramal. Kalau kamu sudah malas beramal, ya Allah tidak akan ngasih kamu pahala. Allah nggak akan malas. Allah tidak akan bosan memberikan pahala kepada kamu sehingga kamu yang berhenti dalam beramal. Karena itu lakukan amal perbuatan yang kamu mampu untuk merutininya, mampu untuk istiqomah, mampu untuk langgeng. Itu lakukan. Jangan memaksakan diri. Jangan terlalu memaksakan diri. Nabi sendiri loh. Nabi sendiri, wa kana ahabbus shalah, kata Sayyidina Aisyah, dan paling disenangi salat ila Nabi SAW maduwi ma'alaiha wa in ghalat. Apa yang bisa dilakukan oleh Nabi, istiqomah, langgeng, wa in ghalat, walaupun sedikit. Nabi itu paling senang melakukan amal perbuatan yang bisa dirutini, yang bisa rutin, bisa langgeng, bisa istiqomah. Itu yang senang dilakukan oleh Nabi SAW. Wa kana idza shalla salatan dawama 'alaiha. Tapi kalau Nabi sudah melakukan itu salat, Nabi akan selalu merutininya, akan langgeng, dia akan terus istiqomah, tidak akan berhenti. Kan itu salat sunnahnya Nabi, sampai bisa kita ketahui berapa salat sunnahnya Nabi, baik itu salat qobliyah, salat ba'diyah, salat duhanya Nabi, salat witirnya Nabi. Nabi kalau sudah melakukan rutin. Kenapa? Karena Nabi senang melakukan yang bisa dilakukan rutin, walaupun sedikit. Pernah satu saat Nabi ini masuk ke rumah daripada salah satu istrinya Nabi SAW. Kemudian ke rumahnya Sayyidina Aisyah. Kemudian Sayyidina Aisyah mengatakan, dakhala alayya Rasulullah SAW. Masuk ke rumahku Nabi SAW. Wa indi imra'ah, dan ketika saat itu ada perempuan yang saat itu ada di rumahnya Nabi SAW, di rumahnya Sayyidina Aisyah. Ada seorang perempuan. Maka Nabi tanya, man hadi? Siapa ini? Maka Sayyidina Aisyah mengatakan, imra'atun la tanam tusalli. Ya Rasulullah, ini perempuan ya Rasulullah, seorang perempuan, dia ini tidak tidur sama sekali ya Rasulullah, sholat tok dia. Apa dipuji sama Nabi SAW? Ketika dia melakukan sesuatu pasti tidak tidur. Berarti meninggalkan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia normal. Manusia itu butuh tidur, butuh istirahat. Ini enggak tidur, dia melakukan sholat tok ya Rasulullah. Dia enggak tidur. Maka apa kata Nabi SAW? Alaikum minal amal ma tutikun. Kamu itu kalau melakukan amal perbuatan, apa yang mampu kamu lakukan, jangan ada paksaan. Fa wallahi, maka demi Allah kata Nabi, la yamallullahu hatta tamallu. Allah tidak akan merasa bosan untuk memberikan pahala sehingga kamu yang akan merasa bosan untuk beramal. Jangan sampai akhirnya ditinggalkan sama dia nantinya. Yang kamu mampu aja. Wa kana ahabbuddin ilaihi mada wa ma'alaihi sahibuh. Dan agama yang kita lakukan daripada urusan agama yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, mada wa ma'alaihi sahibuh, yaitu orang yang selalu melakukannya, rutin melakukannya, bukan setelah melakukan kemudian berhenti. Ini yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bukan malah dipuji sama Nabi, tapi Nabi menasihati jangan terlalu ibadah. Kecuali kalau dia sudah menikmati Kecuali kalau dia sudah menikmati ibadahnya sampai dia menganggap ibadah itu satu kenikmatan sebagaimana orang-orang yang lupa dalam lupanya. Kita ini kalau lupa main HP sampai berjam-jam tidak ingat kan? Kita kalau melihat televisi, acara film seandainya, atau mendengarkan musik berjam-jam kita merasa nikmat. Kadang orang-orang soleh itu sudah merasakan ibadahnya seperti kita dalam keadaan lupa itu. Dia menikmati ibadahnya, sholat itu nikmat. Justru kumpul sama manusia kadang mereka beban. Tapi harus mereka kumpul dengan manusia. Tapi mereka malah menikmati ibadahnya, sholatnya, dalam zikirnya. Karena itu kadang-kadang kalau kita lihat mereka tidak bosan-bosannya wiritan toh. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan dan dia menikmati daripada ibadahnya. Itu lain lagi. Tapi kalau kita belum sampai seperti itu, jangan langsung banyak. Kamu lakukan apa yang kamu mampu untuk melakukannya. Faham ya?
Itu Nabi juga pernah bersabda, inna hadzal din matinun. Sesungguhnya agama ini sudah kuat, kokoh. Kenapa? Sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ini enggak perlu perombakan lagi, sudah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah sempurna, kokoh ini agama ini. Enggak perlu perombakan atau dirubah lagi karena tidak sesuai dengan keadaan zaman, tidak ada. Kalau ada yang mengatakan seperti itu bisa kufur. Karena agama ini sudah sempurna dan tepat sesuai dengan zaman kapanpun. Justru akan bisa membuat benar satu zaman ketika agama itu dilakukan. Nah, ini agama ini kata Allah, Nabi SAW, inna hadzal din matinun, sudah kuat, kokoh sudah. Fa'aughil fihi birifqin. Maka masuklah di dalam agama ini birifqin. Jangan terlalu kencang. Jangan terlalu semuanya harus dilakukan persis banyak, kemudian repot. Lakukan agama sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, tapi jangan terlalu kencang. Birifqin, dengan lemah lembut, kamu akan menikmati. Tapi kalau kamu memaksakan diri, sholatnya paling banyak, sholat sunnahnya, sedekahnya, sampai akhirnya keluarganya dikanafkahi, semuanya disedekahkan. Kemudian baca Al-Qur'annya sampai tidak ada kerja dia, sampai tidak nafkah kepada keluarganya. Kemudian ibadah itikaf di masjid seharian. Ini bukan bukan sesuatu yang benar. Masuk dalam agama, selami agama Islam itu birifkin, dengan lemah lembut. Lemah lembut artinya bukan sing didik tok ae, bukan. Yang kamu mampu untuk melakukannya, nyaman untuk melakukannya. Wala tubaghid ila nafsika ibadata rabbik. Jangan sampai kamu itu membencikan kepada jiwa kamu ibadat rabbik, ibadah kepada Tuhan kamu. Jangan sampai kita ini punya jiwa ini punya sifat malal, punya sifat bosan. Karena itu jangan sampai ibadah yang kita lakukan membuat kita benci kepada ibadah tadi itu ketika terlalu banyak. Sampai akhirnya kesel. Akhirnya malas. Malas, kalau sudah malas, jiwa ini tidak nerima, kita melakukan ibadah malas sudah. Tidak mau, seakan-akan sudah tidak penting lagi. Malah dia menolak kebenaran nantinya. Itu yang harus kita hindari. Jangan sampai kata Nabi kamu membencikan kepada jiwa kamu ibadah rabbik, yaitu ibadah kepada Tuhan kamu. Fa innal mumbat la safaran qata'a wala dhahran abqa. Fa'mal amal amri'in yadhunnu alla yamuta abada wahdar hadaran takhsha an tamuda gada. Kemudian dikatakan fa innal mumbat, karena orang yang terputus daripada rombongan. Seandainya ada orang jalan beberapa rombongan naik kuda. Ada seseorang yang dia itu terlalu kenceng jalannya. Padahal rombongannya jalannya tenang, tapi dia kenceng. Wah, lari cepat. Sampai akhirnya membuat payah kudanya dia. Mau tidak mau kudanya akhirnya berhenti. Kuda juga makhluk, juga punya sifat capek. Ketika capek berhenti kudanya. Kemudian apa yang kamu dapatkan ketika kamu pisah dengan rombongan? Kamu tidak bareng rombongan lagi. Kemudian kuda kamu tidak bisa dibawa jalan lagi. Apa itu manfaat? Tidak ada manfaatnya. Mereka ketika jalan bareng-bareng nyampe tujuannya. Kalau kamu ndak bisa nyampe tujuan, mungkin kuda kamu akan berhenti, ndak mau berjalan lagi. Seandainya. Kemudian kamu ndak akan bareng dengan rombongan. Kenapa? Kamu akan ditinggal karena mereka jalan tenang akan sampai. Kata Nabi seperti itu. Jangan kamu terlalu terburu-buru kemudian kamu meninggalkan daripada ibadah, sehingga yang lainnya tetap ibadah, kamu ndak sudah bosan. Wah, hadir maulid sana sampai tidak ngerekin keluarga. Dakwah kemana-mana sampai yang kewajiban ditinggalkan. Sehingga akhirnya setelah bosan ditinggal kabeh. Tidak maulid sama sekali. Kayak melihat maulid malah bosan dia, malah benci kadang-kadang. Nah, karena itu jangan kamu melakukan amal perbuatan yang akhirnya ibadah tadi akhirnya jiwa kamu membencinya.
Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Karena itu lakukan amal perbuatan yang sekiranya kamu mampu untuk apa? Melakukannya, untuk mengamalkannya. Termasuk daripada orang kadang-kadang ya bagus sebetulnya. Ya, semuanya bagus kan? Sholat banyak bagus, baca Al-Quran banyak bagus. Tapi yang mampu kamu melakukannya. Sama juga membantu orang. Membantu orang semuanya dibantu perhatian dengan orang. Tapi keluarganya tidak diperhatikan. Kerabatnya sendiri ada yang membutuhkan tidak diperhatikan. Itu keliru juga. Bukan benar itu. Kita ini suruh memperhatikan siapa dulu? Sedekah kepada kerabat yang dekat itu lebih afdol daripada yang jauh. Apalagi bukan kerabat. Kalau kita bisa semuanya ya bagus. Tapi kadang-kadang kita sedekah kepada yang lainnya, wah sampai dianggap dermawan, sampai dikenal orang dermawan, tapi keluarganya meminta-minta. Keluarganya ternyata utang-utang sama orang. Lah ini yang kamu apa? Afdol kamu bantu. Kenapa? Kamu dapat dua hal, sedekah wasilah. Kamu dapat sedekah, kamu juga mendapatkan silaturahim, menyambung tali persaudaraan. Perhatikan keluarga kamu, baru perhatikan yang lainnya. Oh, kamu mampu memperhatikan keluarga, alhamdulillah banyak yang bisa dibantu. Setelah itu bantu yang lainnya kalau masih bisa membantu yang lainnya. Baru gitu. Itu bagus. Kita dalam pertemanan, dalam pertemanan, jangan terlalu memaksakan diri. Artinya apa? Wah, selalu kita ono apa? Bayari. Mari ngono. Tobat wis. Ndak gelem bayari, ndak gelem konco nambah iku. Malah jadi adanya kebencian nantinya. Iki ndak pernah. Mbok pura-pura wate bayar ta, ndak tahu. Ya, kenaan dibayari terus. Akhirnya apa? Kamu ternyata ada kulfa di situ. Kecuali kalau kamu jiwa kamu memang apa? Senang dengan melakukan itu ya ndak apa-apa. Tapi kalau ada kulfa jangan. Akhirnya apa? Kamu akhirnya apa? Pertemanan kamu yang akhirnya apa? Nanti di situ apa? Ada perpisahan nantinya. Enggak akan apa? Ada ta'aluf. Enggak ada rasa kasih sayang nanti akhirnya. Maka terputus nantinya. Nah itu apa? Dalam segala hal jangan sampai ada kulfa. Kita juga sama, ketika kita ini jadi atasan juga sama loh. Kalau kepingin anak buah kita ini sama kita hormat, benar-benar hormat, bukan karena takut. Jangan dipaksakan hal yang tidak mampu. Kecuali pekerjaan wajibnya ya. Kecuali pekerjaan wajibnya. Oh dia wajib ya datang mulai jam sekian kerjanya ini. Jangan dipaksakan lebih. Kalau kamu paksakan lebih, mungkin dia lakukan, tapi karena apa? Karena takut. Di situ akan ada kebencian nantinya. Dalam segala hal jangan sampai ada kulfah. Bahkan ya kalau dalam pembahasan fikih itu kita memaksakan orang seandainya urunan sodako ditarik, ayo urunono dijauhi kabeh, maksakan, jangan, tidak boleh. Dalam hukum fikih pun kalau kita meminta kepada orang lain tapi dia memberikan karena haya, itu dikatakan lis, pencuri, ghasib, orang yang menggosok. Jangan orang diminta di hadapan orang supaya dia malu sehingga dia memberikannya karena malu. Kalau dia memberikan karena malu, malah Imam Ghazali mengatakan tidak sah itu, tidak bisa diambil itu. Hartanya tidak akan pindah kepada orang yang dikasihkan tadi. Dan dia dianggap apa? Lis, pencuri itu. Memaksakan, karena dia tidak mungkin akan ngasih seandainya. Karena malu akhirnya ngasih. Ini juga tidak boleh. Karena itu dalam segala hal jangan sampai kita apa? Memaksakan diri. Bahkan ketika kita ngajar, ketika kita berdakwah, jangan memberikan omongan kepada orang yang mereka enggak sanggup untuk menerimanya. Bahasa-bahasanya seandainya terlalu tinggi sampai tidak paham kabeh. Opo sing diomongno iku. Kadang-kadang atau bahasa seandainya ini orang awam, seandainya mereka tidak paham tentang apa dalil yang terlalu rumit atau pembahasan yang terlalu rumit, ya jangan kita membuat apa akhirnya terjadi fitnah. Mereka salah paham atau mereka tidak paham sama sekali. Itu Nabi mengatakan apa? La tuhaddisu ummati min ahadisi illa ma tahmiluhu uguluhum. Janganlah kamu itu berbicara dengan umatku
daripada pembicaraan-pembicaraan, daripada sabda-sabdaku, kecuali mereka yang mampu untuk diterima oleh akal mereka. Fayakunu fitnatan lahum, kalau mereka tidak paham, akhirnya jadi fitnah untuk mereka. Kadang-kadang konsumsi bukan untuk umum, dibahas untuk umum. Ya ini sekarang terjadi. Di zaman kita sekarang ini banyak hal-hal yang tidak boleh dikonsumsi secara umum, tapi dibahas secara umum. Akhirnya yang terjadi apa? Fitnah. Ini termasuk la tadumu ma'al ulfa. Enggak akan langgeng kalau ada pemaksaan, merasa berat, adanya apa kasih sayang, justru akan menyebabkan apa? Yang lainnya nantinya. Pernah? Karena itu orang-orang dulu itu, kalau kita lihat sekarang, ya sampai sekarang ya, ada itu mereka membahasakan majelis itu, bahasanya pun dirubah. Supaya apa? Supaya mereka merasa tidak ada beban untuk menghadirinya. Orang-orang itu kalau membahasakan, orang-orang salaf dulu, kalau mengadakan acara-acara sore hari apa? Rauhah. Apa rauhah? Nyantai. Bahasa rauhah itu apa? Nyantai. Roha. Tahu di dalam roha itu dibacakan kitab. Podo maca kitab ya pengajian. Tapi bahasanya dibahasakan roha. Sehingga apa? Orang mendengarkan, oh roha, oh nyantai berarti. Hadir, orang mau hadir. Dalam bahasanya pun sudah apa? Bisa menyebabkan orang mau hadir. Seandainya dibahasakan pengajian, waduh pengajian mana? Mungkin masih gitu. Apalagi rapat, waduh rapat. Pasti orang sudah apa? Males. Dari bahasanya itu sudah orang males. Tapi kalau dibahasakan rauha, santai. Memang isinya apa? Baca kitab, tapi memang nyantai. Ya dibagi no kopi, ya dibagi no teh, ya ada kue di situ. Ya nanti apa? Ada gosida. Gosida ono sing pakai terbang, pakai tiron. Ini apa? Untuk supaya mereka ini tidak bosen. Ini tujuannya bukan untuk apa, untuk hal-hal yang lain enggak, supaya mereka enggak bosan. Pengajian tok 2 jam, turu kabeh. Tidur semuanya, wa illa metu. Wa illa dinteni sampai entek, mari tobat hadir maneh wis. Karena apa? Manusia ini punya sifat malal, bosan. Karena itu kita harus tahu mana yang mau supaya manusia ini tidak bosan. Apa yang harus dilakukan? Pengajian, acara pengajian, ojo terlalu suwe. Jangan terlalu lama. Kalaupun lama saatnya, diselingi ambil qasidah. Diselingi ambil dibagikan makanan. Seneng. Sing wis mulai ngantuk oleh kopi rani ya. Di sana di Hadramut itu caranya untuk supaya mereka kadang-kadang ada majelis 1,5 jam. Ada yang sampai 2 jam. Itu mereka itu pertama ya, acara bagi bukhur. Bukhur itu dibagi keliling. Jadi orang ngambil bau wanginya keliling. Wis pertama insyaallah nggak sing ngantuk. Wis mulai ngantuk setelah 1/2 jam dibagikin kopi. Sing tangi dijulukno sampai sing bagi. Tutup bagi ngene, dibawa cengkir kemudian apa pakai jarat, ya bagi. Salam Muhammad, juluk-julukno tangi kopi. Minum kopi, seger wis. Tidak lama ya subhanallah ya. Turu maneng kadang. Ndak suwe dibagi apa? Air putih. Air putih dibagi di sana tuh. Jadi air putih 1 gelas gitu, gelas besar set stainless itu. Itu dibagikan, diserahkan 1 orang nanti diimbal. Wah, bekasnya wong surul mukmin apa? Dawa. Bekasnya orang beriman itu obat. Ndak usah wedi sing liyane wis. Bekasnya orang beriman obat dibagi. Baik minum. Ya kadang wong Indonesia ndak ero, dipikir untuk DKB. Sak gelas gede diumtekno. Ya boyo. Sebetulnya apa? Itu dibagikan. Ya dibagikan. Nah, setelah itu hilangan tuh maning. Sampai mentek apa sebelum habis daripada acaranya bagi buku lagi dibagikan. Nah, ini apa? Mereka pakai cara-cara seperti itu tujuannya apa? Tahu kalau manusia ini ada sifat malal. Kayak itu mereka tuh bikin cara-cara seperti itu. Nabi sendiri mengatakan Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa indahu a'rabiyyun yunshidu syi'ra. Aku ini kata Abu Bakrah, dia mengatakan aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu a'rabiyyun.
Nah, di situ bersama Nabi SAW ada seorang Arabi yunshidu syair. Ini Arabi ini gosida bawakan gosida syair. Maka aku tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, Al-Quran apa syair? Ya Rasulullah, ini Quran atau syair? Maksudnya dia, loh kok syair gitu loh. Ini Al-Quran atau syair? Maka apa? Kata Nabi SAW, ya Aba Bakrah, hadza marratan wa hadza marratan. Artinya apa? Ya kadang-kadang baca Al-Quran, ya kadang-kadang ada syair. Kenapa? Ya untuk supaya mereka ini tidak bosan. Dikit Al-Quran tuh ya mungkin melayu kok wong-wong. Ini Nabi nih. Bahkan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, rawwihul guluba watlubu laha turafal hikmah fa innaha tamallu kama tamallul abdan. Katanya apa? Buat nyaman hati kamu. Apa istilahnya? Buat nyaman daripada apa? Ya, buat nyantai hati kamu. Watlubu laha turafal hikmah, dan mintalah untuk hati-hati kamu apa? Turafal hikmah. Turafal hikmah ini yaitu apa? Omongan-omongan yang bagus, cerita-cerita, cerita-cerita mungkin atau gosida-gosida. Kenapa? Fa innaha, maka sungguhnya hati itu tamalu, bisa bosan loh. Ini ngomong sama ini Sayyidina Ali nih. Hati ini bisa bosan, kama tamalul abdan, sebagaimana badan kita juga bosan kalau terlalu lama yang ngantuk, lemes. Hati kita juga bisa bosan, karena itu jangan sampai bosan. Rawihul qulub, buat santai. Kalau bahasa kita refreshing. Kasih hati kita ini untuk refreshing. Oh di majelis kasih ono gosida, kayak ono cerita-cerita. Oh jangan bahas fikih, wis fikih tok. Kecuali di pondok ya harus dibahas memang ya. Atau saatnya membahas ilmu pembahasan satu itu dok, tidak ada ceritanya, bosan orang. Ini Sayyidina Ali mengatakan. Bahkan Abdullah bin Abbas kalau sudah selesai daripada ngajar kitab hadis, ngajar kitab tafsir, ngajar hukum-hukum, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Ahmidu artinya ahmidu apa? Hatu min asy'arikum. Ambil daripada mana? Beri, ayo bacakan syair-syair kamu. Ayo gosida-gosida yang kamu karang, ayo bacakan. Kenapa? Supaya hati tadi itu yang sudah dikasih ilmu tidak merasa bosan. Akhirnya apa? Menuntut lagi untuk hadir. Senang, tidak sampai apa? Akhirnya apa? Jauh daripada majelis nantinya. Tambah senang nantinya. Artinya apa? Hatu min asy'arikum, hatu min hadisikum, fa innal uduna majajatun wal qalbu hamdun. Itu di antara mereka yang mengatakan itu apa? Jangan sampai kita ini merasa berat, merasa bosan, akhirnya apa? Jadi beban, akhirnya kamu tinggalkan. Tidak ada ulfah nanti di situ. Bahkan pernah ada satu cerita, dia sami itu Abdullah bin Umar Al-Gawariri. Dia berkata, Imam Baghawi yang menyebutkan dalam kitab tafsirnya, lam takun tafutani salatul isya. Ada seorang mengatakan, Abdullah bin Umar Al-Gawariri, dia mengatakan, aku ini tidak pernah ketinggalan sholat isya berjamaah. Enggak pernah. Sholat isya rutin aku lakukan. Kemudian satu saat aku ini ketamuan tamu, ada tamu. Nah, ketika ketamuan tamu ini menyibukkan aku, tidak boleh sampai ini sholat isya dan isya. Ini saya perkirakan sudah mau sholat ini. Wis mau qomat, ndak metu-metu, disibukkan sama tamu tadi itu sampai akhirnya apa? Dia ketinggalan. Ketinggalan sudah salat berjamaah yang dia biasa hadiri, ketinggalan. Akhirnya setelah tamunya pulang, aku cari keliling di daerah itu untuk melakukan salat berjamaah. Mungkin saat itu mereka semuanya salat berjamaah langsung. Ya di awal waktu, setelah itu sudah salat semuanya. Cari orang yang bisa apa? Diajak salat, ndak temu sama sekali. Sampai dia putus asa. Ya Allah, aku tidak pernah ninggalkan apa? Salat isya berjamaah gara-gara tamu aku ketinggalan. Akhirnya dia teringat, Nabi kan bersabda, salatul jamaati tafdulu salatal fadhi bi 27, ada riwayat bi 25 darajah. Nabi pernah bersabda, dia teringat sabda Nabi, salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri
27 derajat, ada riwayat 25 derajat daripada apa? Sholat sendiri. Kalau gitu supaya aku sama tetap dianggap sholat berjamaah, akhirnya apa? Dia sholat isya-nya diulangi 27 kali supaya podo. Kalau kita kan wis untung sholat ya, kalau kita kan ngono ya, wis untung sholat ya. Tapi kalau ini enggak, karena dia merasa kehilangan sholat berjamaah isya-nya, akhirnya sholat 25 kali, ada yang riwayat 27 kali. Diulangi sholat, salam, sholat lagi sampai 27 kali. Udah, di malam harinya ya dia mimpi. Ketika apa? Setelah sholat dia capek kan ya, sholat 27 kali. Ya, kalah terawih ya. Terawih kalah kayak gitu. Akhirnya apa? Tidur ya. Ketika tidur di malam hari dia melihat ada sekelompok orang naik kendaraan. Naik kendaraan apa? Kuda semuanya. Semuanya mereka berkuda. Aku katanya, aku sama. Juga naik kuda seperti mereka. Sebagaimana kuda mereka, persis kudanya sama. Gedenya sama, bentuknya sama, sama seperti mereka. Tapi aku tidak bisa mengikuti mereka. Tahu beruber tidak iso. Jalanku tetap perlahan. Sampai di antara mereka ada yang noleh. Dia mengatakan, la tujhid farasak. Kenapa? Falasta bilahi gina. Karena wis tak usah maksakan diri kuda kamu pukuli supaya bisa lari untuk ngejar kita. Kamu gak akan bisa mengejar kita. Tanya si orang tadi lu, Falimadha, kenapa kudanya sama kok? Besarnya juga sama, bentuknya juga sama. Kok bisa aku gak bisa mengejar kamu? Kata si siapa namanya, orang yang diajak bicara tadi, yang menoleh tadi, dia mengatakan, inna shallainal isya jamaah. Kita ini sholat isyanya berjamaah. Kalau kamu sholaita wahdak, kamu sholat sendiri walaupun 27 kali, tetap sijen. Gak bisa kamu nyalep kami. Artinya apa? Artinya ini orang ya kalau sudah apa terbiasa untuk melakukan apa ibadah, ya lakukan semampunya kamu. Justru apa? Kadang-kadang yang sedikit tapi berjamaah ternyata apa? Lebih afdal daripada apa? Yang kamu banyak tapi kamu tidak bisa apa? Tidak bisa merutininya. Ini menunjukkan apa? Ibadah salat berjamaah 4 rakaat. Ini 27 kali. Bukan 27 rakaat loh, 27 kali 4 berarti. Apa bisa nyalep ini? Enggak, ternyata 4 ini masih yang ternyata lebih apa? Afdal. Artinya apa? Kamu melakukan ibadah sing penting rutin. Ojo ake-akean. Ake-akean mari ngono mandeg buat apa? Lebih baik kamu lakukan yang kamu bisa rutin, kamu bisa istiqomah, lakukan dalam segala halnya. Tapi seperti tadi sudah kita katakan bahwa apa? Ini bukan tentang kewajiban ya. Kalau kewajiban tidak ada kulfah, tidak ada beban. Kalau kita merasa itu kewajiban menjadi beban bagi kita, ya kita yang bermasalah berarti. Tapi ini apa? Selebihnya daripada apa? Daripada ibadah wajib. Lakukan yang mampu kamu lakukan. Nanti dari situ kita kembali daripada apa? Riwayat yang sebelumnya. Hikmah yang sebelumnya apa? Al-ada idza rasakhat nasakhat. Teruskan baru tingkatkan nanti. Oh sudah apa? Sudah nyaman melakukan ibadah ini. Tingkatkan bisa Pak? Bisa. Tambah nikmat aku malahan. Tambah no. Tapi ojo langsung akeh. Tambah no 2 lagi. Tambah no 2 lagi. Terus sampai kamu bisa melakukan ibadah semaksimal mungkin. Tapi tidak ada beban bagi kamu. Karena apa? Karena kamu sudah apa? Menikmati daripada ibadah tersebut. Nah, ini ya. Ini dikatakan hikmah oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, yaitu apa? La tadumu ma'al kulfah ulfah. Tidak akan bisa apa? Langgeng daripada apa? Orang yang merasa beban tidak akan menjadikan ulfah. Kenyamanan, ya kasih sayang enggak akan ada. Bahkan sebetulnya ada perkataan Imam Ghazali itu. Ya perkataan Imam Ghazali dalam faedahnya di dalam bab nikah, dalam kitab Ihya itu. Al-faidatu tsalitsah tarwihun nafsi. Faedah menikah itu apa? Di antaranya ini ada urusan tentang masalah apa? Orang yang malal. Katanya apa? Al-faidatu tsalitsah, faedah daripada menikah itu disebutkan beberapa faedah. Di antaranya apa? Tarwihun nafsi. Faedahnya nikah itu apa? Menyegarkan jiwa. Wa inasuha, yaitu apa? Membuat apa? Jiwa tentram. Dengan apa? Bil mujalasa, dengan duduk-duduk dengan istrinya, bersenda gurau. Wan nadhar wal mula'abah. Ya kemudian apa? Saling melihat. Ya kemudian memberikan tatapan kasih sayang atau bercumbu.
itu adalah apa, dengan pasangannya itu akan membuat apa, semakin apa, ada kasih sayang antara mereka. Itu faedah daripada menikah. Kemudian Imam Ghazali mengatakan apa? Fa inna nafsa, ini apa namanya faedahnya ini. Fa inna nafsa, maka sesungguhnya jiwa ini, ya, jiwa ini akan apa? Fa inna nafsa malulun. Jiwa kita ini ada sifat bosan. Wa huwa anil haqqi nufurun. Dan itu kalau kita biarkan, ya kalau kita biarkan ketika malal tadi itu, maka akan menjadikan apa? Akan dampaknya dia akan cepat berpaling daripada kebenaran, berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau sudah malas, malah ditinggalkan dia. Malah bukan hanya ditinggalkan, enggak seneng. Wah, ini enggak bakal kembali lagi sudah orang-orang seperti ini kalau sudah merasa bosan. Karena itu apa? Jangan sampai jiwa kita ini merasa bosan sehingga akhirnya kita berpaling daripada kebenaran. Kenapa? Li'annau ala khilafi tab'i, karena menyalahi daripada tabiatnya dia. Falau kullifal mudawama bil ikrah, seandainya dipaksakan untuk supaya langgeng dengan cara pemaksaan, alama yukhalifuha, daripada yang menyalahi daripada apa? Tabiatnya dia, maka semuanya itu akan apa? Dia tinggalkan. Kenapa? Fa idza rawahat bil laddat fi ba'dil awqat qawiyat wa nashatat. Tapi kalau seandainya sebaliknya, enggak, kadang-kadang ojo sampai merasa bosan lah. Ya, sampai ada menikah. Menikah itu faedahnya apa? Ya kita supaya ada apa? Apa ya? Refreshing untuk diri kita. Ada duduk dengan lain jenis. Karena sifat tabiatnya manusia. Manusia itu senang dengan lawan jenisnya. Karena itu adanya pernikahan itu untuk itu supaya enggak sampai ada sifat apa? Bosan dalam ibadah. Refreshing ngombe bojomu. Iso guyonan, iso lungguh bareng, iso metu bareng, bisa berhubungan, bisa. Ini tabiatnya manusia. Tetap diikuti. Yang penting bukan yang haram. Yang penting bukan yang haram. Kadang-kadang metu ndelok pemandangan, ndak apa-apa. Tapi duduk sing haram. Oh, ndelok pemandangan. Duduk ndelok pemandangan nih, ndelok sing ndelok pemandangan siji maneh. Ndelok wong wedok sing ndelok pemandangan siji maneh. Itu berarti apa? Kita ya bukan refreshing itu, malah cari dosa itu namanya. Nah, karena itu apa? Ya ini harus ya kita punya jiwa, punya apa? Hati ini ada sifat malal. Sebagaimana badan kita ini bisa malal, bisa apa? Bisa bosan. Ya wis wallahu a'lam.